Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang use case diagram. Ya. Setelah kemarin kalian kenalan sama apa itu UML, ya. UML itu kalau saya boleh ngulangi, UML itu semacam bahasa yang dipakai untuk merencanakan pengembangan perangkat lunak. Nah, salah satu bentuk UML adalah use case diagram. Nah, use case diagram ini termasuk untuk perencanaan yang paling awal biasanya, ya. Paling awal dan paling simpel. Nah, paling enggak kalian bisa membuat ini. Nah, biasanya use case diagram itu untuk apa? Yang pertama, use case diagram itu digunakan untuk mengetahui perilaku sistem itu seperti apa. Misalnya yang pertama, kebutuhan sistem, ya, kebutuhan sistemnya apa aja. Jadi gampangnya aplikasi yang mau dibuat itu bisa apa saja. Itu bisa digambarkan dalam use case diagram. Ya, bisa dibilang use case. Kemudian siapa yang berperan di dalam sistem, itu juga digambarkan pada use case diagram atau disebut dengan aktor. Dan yang ketiga, hubungan antara aktor dengan use case itu seperti apa, itu juga digambarkan dalam use case diagram. Jadi intinya use case diagram itu diagram yang menunjukkan perilaku sistem, diantaranya sistemnya bisa apa saja, siapa saja yang berperan di dalam sistem, dan juga hubungan antara aktor atau yang berperan dengan fungsi dari sistem itu bagaimana. Jadi ada 3 komponen di dalam use case diagram. Ada use case itu sendiri, ada aktor, kemudian ada hubungan antar, ya, istilahnya ada relasi antara aktor dan use case. Jadi biasanya di use case pertama kali yang dicari adalah aktornya apa saja, siapa saja. Jadi yang berperan dalam sistem siapa saja, kemudian sistemnya bisa apa saja, fasilitas sistemnya apa saja. Misalnya, contoh sistem ATM misalnya. ATM itu kan sistem. Nah, di sana yang berperan siapa? Yang pertama pasti nasabah, ya enggak? Nasabah itu aktornya. Yang kedua siapa? Ya enggak ada, karena dalam mesin ATM yang kerja cuman nasabah saja. Apa saja yang bisa dilakukan dalam ATM? Ya, bisa ngambil uang, bisa transfer, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh bagaimana kita mendeteksi antara siapa yang berperan atau aktor dan juga apa fungsi dari sistem, apa saja fungsi dari sistem atau yang disebut dengan use case. Oke. Nah, ini contoh contoh use case, contoh aktor, maaf ya. Contoh aktor seperti ini simbolnya, gambar stickman orang biting, ya, dalam bahasa Jawa biting. Nah, seperti ini namanya aktor. Ya, misalnya di sini customer atau pelanggan, kemudian di sini ada commercial customer. Nah, ini pokoknya intinya aktor tuh bentuknya seperti ini. Kemudian, nah, langsung saja karena waktunya singkat. Nah, ini simbol use case tuh ellipse seperti ini, ellipse. Nah, jadi kalau aktor bentuknya orang seperti ini, kalau use case bentuknya ellipse seperti ini. Ya, oke. Nah, contoh lengkap dari use case diagram itu seperti ini. Nah, ini contoh ATM, ya. Ini kasusnya, nanti bisa dibaca sendiri kasusnya ATM. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini tadi saya agak revisi sebentar. Dalam sistem ATM itu ada 2 aktor, ya. Yang pertama user atau nasabah, yang kedua siapa? Pihak bank. Nah, bank itu juga ternyata disebut dengan aktor. Jadi dalam sebuah mesin ATM ini ada 2 aktor, ada nasabah atau user, yang kedua ada bank. Nah,
apa saja yang bisa dilakukan dalam ATM? Ya, bisa. Nah, ini pertama misalnya mengautentikasi user, namanya masukkan ATM, disuruh masukkan PIN ya, atau password. Kemudian di sini ada fungsi untuk menarik uang atau withdrawal. Ini tarik tunai ya. Kemudian di sini ada transfer. Nah, inilah contoh sederhana dari use case diagram. Jadi user itu bisa apa saja, nasabah itu bisa apa saja. Bisa mengautentikasi user, bisa maksudnya memasukkan PIN, kemudian bisa menarik uang, juga bisa melakukan transfer. Nah, banknya ngapain? Banknya yang menerima autentikasi, kemudian melayani penarikan tunai, kemudian juga melayani transfer uang. Baik, jadi seperti ini contoh sederhana dari use case diagram. Semoga nanti di tugasnya kalian bisa membuat use case seperti ini ya, tapi cukup karena kita nggak berada di lab. Kalau yang punya laptop silakan bisa gambar seperti ini, tapi kalau nggak ada silakan bisa ditulis di buku ya, digambar, kemudian dikumpulkan. Nanti tugasnya menyusul. Baik, sementara itu untuk materi use case diagram. Selamat belajar, dibaca dulu materinya, nanti insya Allah akan diposting tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.